Kalau kita mati karena kebenaran, jangankan cuma 1 kali, 20 kali, 1000 kali kita ditangkap, kita dipenjarakan. Dan jangan pakai lari, jangan pakai nangis, jangan pakai mati. Ditangkap sedikit begini. Jadi kehidupan umat Islam, baik dalam konteks kehidupan global maupun dalam kehidupan nasional bangsa Indonesia, kita saat ini sedang membicarakan tentang masalah Isra wal Mi'raj. Setiap tahunnya ada 4 hari besar Islam yang selalu diselenggarakan oleh umat Islam. Hari besar yang pertama adalah Muharram. Alhamdulillahilladzi Muharrama awarasulin wajallaha syahron mubarakan liqaumil mu'minin. Jadi Muharram itu adalah hari besar Islam yang Allah berikan kepada umat Islam agar umat Islam tidak melaksanakan tahun baru selain daripada Muharram. Jadi kita dapat membedakan, oh ini tahun baru Islam, ini tahun baru orang-orang kafir. Ini tahun baru kita umat Islam, ini pelaksanaan tasyrik musyrik orang-orang kafir. Itu adalah tahun baru Muharram. Yang kedua, sebagian umat Islam juga melaksanakan peringatan tentang kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan pelaksanaan Rabiul Awal. Jadi setiap penanggalan tahun daripada Hijriah selalu ada 4 peristiwa yang berselingan. Dan yang ketiga adalah peringatan tentang persoalan Isra wal Mi'raj. Setelah itu kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dari ke-4 bulan yang diharamkan oleh Allah ini, ada setiap persoalan yang sangat krusial. Ada masalah yang sangat penting di dalam perjalanan kehidupan umat Nabi. Persoalan yang paling sangat menonjol di dalam kehidupan umat Islam adalah persoalan Isra wal Mi'raj. Karena yang membedakan antara umat Islam dengan orang-orang kafir adalah sholat. Sekali lagi, yang membedakan antara orang-orang kafir dengan orang beriman adalah sholat. 2 hari yang lalu pemerintah mulai mengutak-atik dan mengatakan ada 180 dai di Indonesia yang terkontaminasi sebagai dai yang radikal. Sekali lagi, ada 180 dai, ada 180 ustaz yang terkontaminasi dengan paham radikal, termasuk di dalamnya Ustadz Abdus Somad. Ini kita jadi heran. Kita jadi heran karena pemerintah tidak lagi membahas tentang gulanya naik mahal. Kita tidak pernah dengar pemerintah sedang membahas perekonomian, kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Malah yang dibahas oleh pemerintah adalah radikalisasi. Nah, ini persoalan yang sangat penting. Jadi sepanjang kehidupan pemerintah kita ini tidak ada urusan kecuali mengutak-atik agama Islam. Nggak apa-apa. Kita iya sajalah. Kita iya saja. Tetapi di satu sisi jamaah mesti paham
Perhatikan baik-baik kalimat saya. Jemaah mesti paham, qiwamud dunya bi arba'ati asar. Tertib dunia ini bergantung kepada 4 orang. Qiwamud dunya bi arba'ati asar. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Saya tidak masuk akal, di luar logika saya, kalau sekelas Ustadz Abdul Somad, sekelas saya, sekelas banyaklah ustadz-ustadz hebat kemudian disebut sebagai ustadz radikal. Ini nggak masuk di akal saya. Ini karena yang menertibkan dunia ini adalah bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Orang sudah belajar sampai ke Timur Tengah, mendapatkan gelar akademik sampai ke tingkat doktoral, dan kemudian kembali mengabdikan diri di negara untuk memberikan ilmu kepada umat. Apa jadinya kalau tidak ada ulama? Lahalaka jahilun. Kata Nabi SAW, apabila tidak ada ilmu para ulama, lahalaka jahilun, maka celakalah orang-orang bodoh. Ilmu para ulama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Nah, ini jadi antara pemerintah dengan ulama mempunyai peranan yang sangat penting, menjadi satu mitra perjalanan untuk mencapai cita-cita negara di masa yang akan datang. Apa jadinya kalau ulama dan umaro sudah tidak bersatu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 presiden berganti. Baru kali ini ada presiden yang membahas tentang radikalisme. Di zaman Jokowi inilah. Ini ibu bapak, saya baru keluar penjara, tapi tidak apa-apa masuk penjara lagi. Nggak apa-apa kalau untuk kebenaran, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Pemerintah, ulama, umara itu satu mitra perjalanan. Nah, persoalannya adalah di dalam pemerintahan ada umaro. Tahu maksud saya? Di dalam pemerintahan wakil daripada Jokowi ada umaro. Ada umaro tapi sudah tidak berdaya dengan keilmuan Islamnya. Siapa dia? Pak Ma'ruf Amin. Nah, ini nih persoalan. Jadi yang tertinggal di lapangan itu cuma anak-anak muda yang punya kompetensi, punya kemampuan akademik secara teologis, tetapi tidak punya pengalaman secara politis di dalam membangun negara. Ini persoalan. Inilah persoalan. Yang ketiga, bi ilmi ulama'i, bi adlil umaro, bi sakawatil akniya, kedermawanan orang-orang kaya. Ini yang ketiga. Kalau orang kaya sudah bertindak, kalau orang kaya sudah andil untuk peduli dengan seluruh dakwah di dunia ini, insya Allah Islam ini akan menang. Tapi kebanyakan orang-orang kaya ini kan tiarap. Konglomerat ini tiarap. Bahkan mereka bersekutu dengan penguasa, mereka bersekutu dengan orang-orang kafir untuk sama-sama menghancurkan Islam. Ini persoalan. Ini nih persoalan. Dan yang keempat adalah bidakwatil fuqara'i, doa
orang-orang miskin. Hanya itu yang ada pada kita umat Islam, doa orang-orang miskin. Kita berkumpul di dalam masjid, kita tidak punya kekuatan. Setiap tahun ada agenda hari besar Islam, Isra wal Mi'raj. Kita berkumpul di dalam masjid, kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, dengar doa kami, tolong kami ya Allah. Hari demi hari kehidupan umat Islam ini semakin tidak menentu. Bayangkan bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan berarti orang yang belum sholat. Umat Islam di bawah bimbingan Rasulullah, semua pengikut Nabi Muhammad, orang-orang yang sudah melaksanakan sholat. Karena peristiwa 27 Rajab, peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi menembus Sidratul Muntaha, usia kerasulan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berusia 11 tahun. Berarti umat Islam sudah sholat. Nabi Muhammad sudah sholat, sahabat beliau sudah sholat, semua pengikut Rasulullah sudah melaksanakan sholat. Tapi persoalannya sholat yang model bagaimana? Jangankan di zaman Rasulullah, dasar ketauhidan, dasar keimanan, dasar pondasi tentang ibadah dan sholat itu sudah terjadi dalam kehidupan Nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Qul ina sholati, katakanlah Muhammad bahwa sholatmu, bahwa ibadahmu, bahwa hidup dan matimu adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Berarti dari zaman Ibrahim sampai ke zaman Rasulullah, manusia sudah mengenal sholat. Dari zaman Adam sampai Nabi terakhir Bani Israel, Isa al-Masih, mereka sudah melaksanakan sholat sebagaimana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholat yang dilaksanakan oleh umat dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad, sholat yang mereka lakukan belum terarah, belum sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Maka dipanggil, dipersilahkan, dicari pembantu, dicari ajudan, dicari pendamping untuk mendampingi Rasulullah sampai ke langit yang ketujuh. Di rumah Ummu Hani jam 9 malam dijemputlah laki-laki, didatangi oleh sosok malaikat pembawa kabar tentang wahyu. Didatangi oleh malaikat Jibril dengan menunggangi gajah, dengan menunggangi buruk. Mereka terbang dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. 1500 meter mereka terbang dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi abdi laila minal Masjidil Haram mi ilal Masjidil Aqsa. Ibu bapak, saudara-saudaraku, bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa jaraknya 1500 km. Ditempuh dengan perjalanan yang sangat cepat.
Karena menurut Rasulullah, kecepatan hewan yang ditunggangi beliau cepatnya secepat kilat. Kilat separuh daripada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik, sedangkan kecepatan kilat 150.000 km per detik. Sampailah beliau ke Masjidil Aqsa. Sampai hari ini letak kaki Rasulullah SAW masih ada di atas Dome of the Rock, batu yang melayang di atas sebelah selatan Masjidil Aqsa. Nanti kalau ibu bapak pergi ke Masjidil Aqsa, ada batu yang melayang, batu yang tidak jatuh ke tanah, batu yang melayang-layang di atas udara. Di sebelahnya ada tembok Sulaiman. Sebelah selatan daripada Masjidil Aqsa itu adalah tempat di mana Rasulullah melaksanakan take off menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, itu batunya tidak sampai ke tanah, dia cuma melayang-layang di atas udara. Dan itu yang disebut orang di Timur Tengah Dome of the Rock, batu yang melayang-layang di atas udara. Rasulullah SAW memimpin 124.000 nabi. Ruhnya datang dan kemudian memimpin sholat di basement bawah dari Masjidil Aqsa. Jadi persoalan Masjidil Aqsa yang akan direbut oleh orang Yahudi ini, karena banyak sekali peristiwa sejarah, termasuk sejarah yang terakhir adalah sejarah Isra wal Mi'raj. Tanyakan Syekh Yusuf, penjaga Masjidil Aqsa. Kaki Nabi kita Muhammad SAW sedang berpijak di atas Dome of the Rock. Karena dari situlah beliau take off menuju ke Sidratul Muntaha. Langit pertama bertemu Soleh, langit kedua bertemu Idris, langit ketiga bertemu Adam, langit keempat bertemu Isa dan Yahya, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam berjumpa Musa, langit ketujuh berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar pada tembok Masjid Baitul Makmur. Sampai di langit ketujuh, Allah katakan malaikat Israel, malaikat Jibril tak boleh naik. Hanya Rasulullah yang bisa menaiki tempat takhta Sidratul Muntaha. Dalam kitab Durratun Nasihin yang saya baca, Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon yang kokoh. Daun-daunan daripada Sidratul Muntaha itu bertuliskan nama-nama manusia, manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Jadi Sidratul Muntaha ini adalah menceritakan 3 dimensi kehidupan manusia, manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Hanya Rasulullah yang bisa naik ke atas. Jibril tidak bisa naik, hanya menunggu di langit yang ketujuh. Rasulullah menjemput perintah sholat. Diberikan perintah sholat kepada Rasulullah. Ini Muhammad, perintah yang harus engkau ajarkan kepada umatmu di seluruh dunia dengan diajarkan sebanyak 50 kali dalam satu hari. Bukan 5 waktu sebenarnya, 50 kali dalam satu hari. Bukan 5 waktu, 50 kali diberikan oleh Allah untuk Rasulullah ajarkan kepada umatnya di muka bumi. Turun Rasulullah, ditanya oleh Nabi Musa, berapa rakaat yang diberikan Allah Tuhanmu wahai Muhammad untuk mengajarkan umatmu? Kata Rasulullah, 50 kali dalam sehari. Kata Nabi Musa alaihissalam, jangankan 50 kali dalam sehari, satu waktu saja
Dalam satu waktu saya mendidik bangsa biadab Bani Israel. Mereka tak mampu melaksanakan solat dalam tempo satu waktu dalam sehari, apalagi 50 waktu. Wahai Muhammad, minta kepada Allah, tawarkan kepada Allah. Sampai beberapa kali jatuh sampai kepada 5 waktu. Ditanyakan kepada Rasulullah, sampai berapa waktu diberikan wahai Muhammad? Sampai 5 waktu. Kata Nabi Musa alaihissalam, minta lagi wahai Muhammad, insya Allah umatmu tidak akan mampu melaksanakan 5 waktu. Terjadi apa tidak saat ini? Terjadi apa tidak? Terjadi. 5 waktu tidak mampu. Musa sudah tahu. Makanya orang Nasrani, orang kafir, orang Yahudi, mereka mengatakan, kalaulah umat Islam sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, maka habislah kekuatan Yahudi dan Nasrani. Tapi sholat ini memang hal yang sangat berat. Afdolul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama dari semua amalan dalam ibadah Islam adalah sholat 5 waktu. Apalagi amal yang paling utama dalam ibadah dalam Islam itu adalah sholat 5 waktu. Tapi jangan setelah saya bilang begini sholat 5 waktu Anda tidak mau kerja, sholat terus. Kan ada yang begitu, yang penting sholat, gak usah sekolah, gak usah kerja, gak usah jadi pegawai, pokoknya sholat. Innalillah. Dampak daripada sholat, dampak daripada 5 waktu membentuk karakter manusia Muslim disiplin. Disiplin. Jadi saya tidak percaya kalau ada pejabat tidak disiplin lalu mengatakan sebagai orang yang sholat. Nah, apalagi ada pejabat yang melarang orang azan. Apa boleh ibu bapak dan saya, saudara-saudara? Saya tadi dari jalan mau menuju ke masjid ini untuk sholat isya. Di perjalanan sudah mendengar suara azan. Saya katakan kepada istri saya, tidak mungkin saya lanjut. Kenapa? Karena sudah azan. Karena sudah azan. Semua masjid di dunia ini azan. Mulai dari sahabat Rasulullah, sadis dibunuh, beliau dianiaya, bahkan kepala beliau dirajam dengan batu sampai beliau mati. Beliau tak pernah menyerah, hanya karena memandangkan, memanggil orang untuk datang beribadah. Nah, sholat bunyi, azan dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama istri saya, ini sudah masuk azan isya. Kalau begitu masih jauh kita ini. Berapa menit lagi? Oh, sekitar 5 menit lagi, Pak. Sekitar 3 kilometer. 3 kilometer ke depan. Saya bilang kalau gitu saya sholat dulu. Lumayan kalau kita lanjut ke sini, terlambat kita 2 rakaat. Tapi kalau kita mampir di Masjid Al-Iman yang tadi, kita bisa sholat sama-sama. Allahu Akbar. Mampir saya di situ, sholat sama-sama. Kenapa? Sadar, takut mendengar suara azan. Ini bukan anjing yang panggil, tapi yang panggil adalah orang. Yang panggil adalah orang, menafaskan nama Allah. Bukan binatang yang najis. Bukan. Dipanggil kita untuk beribadah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah tegakkan solat. Karena salah satu pendirian seorang Muslim, apabila dia mendirikan solat, berarti dia mendirikan
agama. Apabila dia tidak mendirikan sholat, berarti dia menghancurkan agama. Nah itu. Jadi perhatikan, orang yang anti kepada azan, orang yang anti kepada sholat adalah orang-orang yang menghancurkan Islam. Nggak usah tunggu dia jadi PKI, lama dia jadi PKI, lama. Tunggu saja setiap statementnya, tunggu saja setiap ucapannya. Kalau dia bantah soal sholat, dia bantah soal azan, innalillahi. Apalagi di daerah Riau. Daerah Riau ini daerah mayoritas adalah Muslim. Bila perlu kalau ada yang larang soal azan, kita taruh di atas 5 biji toa. Siapa yang bisa larang? Tahun 2024 Jokowi turun. Kalau Jokowi turun, pejabat yang ikut Jokowi pasti turun. Termasuk Yakut, Yukut. Ini orang-orang seperti ini. Turun semua itu. Turun semua. Nah ini saya lihat di Pekanbaru sudah ada spanduk Jokowi 3 periode. Nggak apa-apalah. Ya nggak apa-apa. Karena mungkin sudah dengar Yahya Waloni sudah mulai masuk berdakwah lagi. Tidak jadi masalah. Ibu bapak mesti tahu, saya ini bukan orang dari Islam. Saya bukan keturunan dari Islam. Oma opa saya, seluruh keturunan orang tua saya, keluarga saya di Manado rata-rata beragama Kristen, Protestan, fanatis. Tetangga kami itu banyak beragama Islam, ada 11 keluarga. Dari umur 11 tahun sampai usia dewasa, saya sudah mengolok-olok, saya sudah mengeja, saya sudah melepaskan setiap ejaan yang disampaikan di dalam azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya. Jadi berumur 8 tahun sampai ke perguruan tinggi, saya sudah hafal yang namanya suratul Fatihah, dan saya juga sudah hafal yang namanya azan. Sampai ibu saya larang sama saya. Ibu saya larang. Kenapa kamu setiap kali ada orang Islam azan kamu ikut-ikutan? Saya bilang saya senang suaranya, Mak. Saya hafal. Saya panggil teman Islam saya. Kebetulan di kampung kami kan bergaul biasa, Islam Kristen, Kristen Islam. Tidak ada daerah yang paling kondusif, tidak ada daerah yang paling aman, tidak ada daerah yang paling toleran, tidak ada daerah yang paling sangat memahami antar umat beragama kecuali kota Manado, tempat kelahiran saya. Ambon kacau, Poso kacau, Ternate kacau, Manado kacau gak? Gak pernah Manado. Ya. Jadi saya bilang sama istri, sama ibu saya senang hafal-hafal suara-suara Islam. Kata ibu saya, jangan. Nanti kalau orang Islam dengar, dia lapor, dia marah kamu. Saya bilang enggak, pasti orang Islam senang. Satu waktu saya panggil teman saya Islam, coba kamu lafazkan, coba kamu ucapkan azan, saya mau dengar. Ternyata dia tidak hafal. Saya bilang, bagaimana kamu ini orang Islam enggak hafal azan? Jadi teman-teman saya itu heran. Saya bukan Islam, saya hafal azan. Itu dia. Setiap kali orang Islam mengaji, tetangga di dapur saya, ini rumah saya, sebelahnya ada Ustadz Ungku Maili. Saya dengar beliau mengaji, saya dengar betul beliau mengaji.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah dengar mengaji, apalagi sudah maghrib, dulu di tahun-tahun 80-an itu lampu Petromax itu masih banyak. Listrik jarang, kecuali orang-orang tertentu. Bapak saya perwira angkatan darat, jadi punya fasilitas khusus sebagai seorang militer, jadi punya lampu listrik. Yang lain-lain bukan listrik, lampu botol, lampu Petromax. Jadi kami intip, kami dengar. Saya mulai tertarik dari umur SD. Saya mulai tertarik dengan panggilan Islam. Jadi sudah ada benih itu, sudah muncul di dalam jiwa saya, cinta kepada Islam. Tidak ada maksud untuk mengolok-olok Islam. Memang senang sekali menghafal azan. Jadi di masjid, di mana-mana, di luar, di bola, sementara main bola di siang hari, saya bicara soal azan. Teman-teman saya bilang, kamu hafal betul suara azan itu? Kamu hafal dari mana? Saya dengar kalian teriak. Saya dengar kalian berteriak. Saya tahu. Karena langgar kalian itu kan cuma 11 keluarga. Sementara ratusan ribuan orang yang dikelilingi kalian itu adalah orang-orang beragama Kristen. Nggak ada orang Manado larang, kamu mayoritas, kami mayoritas, kalian minoritas, stop azan. Nggak pernah terjadi di Sulawesi Utara. Nah, ini persoalannya sekarang ini, tukang cari muka. Ini nih persoalan, tukang carimu. Ini dia. Ini kalau pejabat yang tidak sampai taraf kemampuan pendidikan secara akademik, nah ini yang begini. Dia mencari tahu bagaimana mencari muka. Orang kafir sendiri pun banyak, orang kafir tidak protes, banyak, termasuk di Manado. Orang tinggal di pinggir masjid, mereka bersaksi kepada kami. Bahkan ada yang sudah masuk Islam, sudah jadi mualaf. Saya Islamkan di Manado, dan mereka katakan, sebelum kami masuk Islam, Ustaz, kami bertetangga dengan umat Islam. Kami paling senang kalau ada azan. Kenapa? Pagi kami boleh bangun subuh, kami boleh berolahraga. Bayangkan, nggak pernah ada terjadi keributan soal azan. Jadi masyarakat Indonesia ini, saya mau kasih tahu, masyarakat Indonesia ini maksudnya masyarakat yang santun, masyarakat yang dengar-dengaran, masyarakat yang taat kepada pemerintah. Betul apa betul? Hampir 3 tahun masyarakat dikekang. Hampir 3 tahun masyarakat dicekik batang lehernya, masyarakat dicekik kakinya, masyarakat dicekik tangannya, masyarakat dicekik segala macam kemampuan dirinya. PPKM. Kamu diam di rumah ya, karena ini corona, korunu segala macam. Covid masih merajalela. 3 tahun masyarakat sabar. 3 tahun masyarakat diam di dalam rumah. Adakah masyarakat melawan kepada pemerintah? Ada tidak? Tak ada masyarakat melawan. Dan saya selalu sarankan kepada masyarakat, jangan coba-coba melawan. Biarkan nanti Allah yang menghukum mereka. Amin ya Rabbal. Nanti bukan seperti menggigit cabai, bukan seperti menggigit sambal. Akan kena pada waktunya. Nanti kita lihat saja. Ulama-ulama di penjara, para habaib di penjara, ustadz di penjara, kiai di penjara. Siapa lagi mau di penjara? Siapa lagi? Oh, jangan nanti kalau ini ditangkap lagi. Ya, kami paling senanglah kalau ditangkap karena kebenaran. Jangan ditangkap karena pencuri. Jangan ditangkap karena pencuri uang haji dan umroh. Itu dia. Saya di dalam penjara, ada beberapa ustadz di dalam penjara. Begitu saya mau ceramah, jamaah senang.
Siapa yang mau ceramah? Ustadz Yahya Waloni. Alhamdulillah. Begitu ada yang mau ceramah, dia terus bisik, saya nggak mau dengar. Kenapa? Itu uang palsu yang mau ceramah. Kenapa tidak mau dengar? Nggak mau, itu uang umroh. Bayangkan. Jadi kalau tokoh agama, kita sebagai pendakwah masuk penjara, nggak usah memperalat umat. Dari awal saya tidak pernah memperalat umat. Kemana-mana saya berdakwah keliling Indonesia, ada nggak pernah saya minta umat bela? Tolong dong kawalkan mobil saya. Buset, cuma bikin repot. Dari Jakarta sampai Kalimantan, Jakarta sampai Ambon, Jakarta keliling Indonesia, sampai ke Bali, sampai ke NTB, terjun sampai ke Nangro Aceh Darussalam. 15 tahun saya berdakwah sampai hari ini bersama anak istri. Pernah nggak saya pakai pengawal? Pernah nggak? Brigade 08 Alung, saya katakan apa? Jangan coba-coba kawal saya, Lung. Tunggu aja di lokasi. Ini akibat kawal-kawal, akhirnya apa? Pemimpin agama menjadi takabur, menjadi berani, karena banyak pengikut. Di sana juga pemimpin agama. Akhirnya apa? Sama-sama ormas Islam diadu domba oleh orang-orang kafir. Ini taktik ini yang tidak dimainkan. Ini. Makanya begitu saya ditangkap, nggak pernah saya menyerah, nggak pernah saya melawan. Dalam kondisi yang sangat prihatin, dalam kondisi yang sakit berat, jantung dalam keadaan bengkak, datang Mabes Polri tangkap saya. Pak Ustadz Yahya lagi sakit ya? Ya, saya lagi sakit berat. Kalau begitu Pak, kita tunggu dulu lah, besok kita jemput. Nggak usah besok-besok, bawa sekarang saya di penjara. Saya sudah tahu niat kalian. Kalian akan tangkap saya. Tangkap saya karena saya laki-laki, bukan perempuan. Tangkap, bawa saya ke penjara. Tapi Ustadz lagi dalam keadaan sakit, nggak jadi masalah. Bawa saya. Ada pengacara Ustadz, nggak pakai pengacara sampai akhir persidangan. Tidak ada satu pengacara. Banyak sekali yang mau tawarkan diri jadi pengacara. Banyak, ribuan yang mau tawarkan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu yang namanya pendakwah. Sekali aral melintang, maju terus, pantang menyerah. Kaget saya begitu lihat di YouTube, Ustadz Yahya Waloni keluar penjara jadi cebong. Ini monyet dari mana yang kasih kabar ini? Yang jemput saya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini adalah ustadz, adalah kiai. Saya tidak tahu Yusuf Mansur yang jemput saya. Yang memberitahu saya istri saya. Kenapa? Karena keluar penjara saya tidak sadar diri. 4 hari 4 malam saya tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena penjara yang saya disimpan itu adalah penjara di bawah tanah, tidak mendapat akses ultraviolet sinar matahari. Jadi kami hidup di dalam penjara itu puluhan, ratusan, ribuan butir obat, termasuk konsumsi vitamin D. Nggak punya kekuatan kami. Begitu keluar penjara nggak sadar diri, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. 4 hari 4 malam datanglah Ustadz Yusuf Mansur jemput. Sebagai seorang ulama jemput saya, persoalan beliau dengan jamaah bukan urusan saya. Betul apa betul? Soal urusan infak, sedekah dan lain sebagainya tidak ada urusan dengan saya. Kalau saya mau urusan seperti beliau itu, sudah ustadz paling kaya saya ini. Saya kumpulkan duit kalian baru saya pulang. Tidak ada mental seperti itu saya. Yahya Waloni itu nggak ada. Nggak ada. Dari Jakarta sampai kemana-mana yang bawa mobil saya dan istri. Nggak ada sifat manja. Adakah dai di Indonesia ini yang berani begitu?
Ada. Saya mau lihat, ada yang berani nggak begitu? Dia dengan istrinya, tanpa ada pengawal. Di saat ulama diganggu, di saat Habib diganggu, dia berdiri paling depan untuk bela. Ada yang berani seperti itu. Kaget saya kok bilang Ustaz kayak cebong. Ini monyet dari mana ngomong ini? Kau coba, mari sekali-sekali ikut saya duduk di samping saya. Sekali-sekali kau duduk di samping saya. Iya. Nanti sudah baku hantam di daerah mayoritas kafir baru kau sadar. Itu dia. Nah, ini ibu bapak mesti tahu. Di dalam Islam ini bukan cuma kaum kafirin, bukan cuma kaum munafikin. Yang paling bahaya dalam Islam ini adalah kaum tukang adu domba. Tukang adu. Ketika ke pengurus masjid mau bangun masjid, datang lagi orang yang sombong. Oh jangan dipercaya, ini yang betul, itu yang betul. Nah ini tukang adu domba. Hati-hati. Ini di dalam jamaah seperti sekarang ini, ambisi manusia untuk mencapai gelar kemanusiaan. Nah ini makanya saya nggak pernah pakai kelompok dari dulu. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandiyah. Ketika sholat subuh, orang suruh jadi imam, saya tolak. Maaf Pak, saya nggak bisa jadi imam. Kenapa Ustadz? Nggak berani saya Pak jadi imam. Kenapa Bapak tidak mau jadi imam? Nggak berani saya Pak, nggak berani. Kenapa? Di Indonesia ini ada dua versi Pak. Ada kunut, ada yang tidak kunut. Kalau saya jadi imam, saya kunut, Muhammadiyah pasti marah. Dan kalau saya tidak kunut, NU pasti marah. Lebih baik saya jangan jadi imam. Jadi kapan kira-kira Ustadz mau jadi imam? Saya mau kalau sholatnya sholat zuhur, sholat asar. Nah, itu kan nggak ada ayat, dia cuma silent, cuma diam. Itu dia. Tapi kalau untuk menjadi imam di sholat subuh, insya Allah saya tidak bersedia. Kenapa saya tidak bersedia? Karena imam sholat subuh itu ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Saya tidak mau mengacau-ngacaukan barisan ukhuwah Islamiyah. Saya jadi jamaah, adaan makmuman, bukan adaan imaman, adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya akan jadi makmum, duduk di belakang imam. Kalau antum suruh saya untuk sholat maghrib, antum suruh saya sholat isya, insya Allah napas saya panjang. Apalagi sekarang ini sudah mulai sehat lagi badan saya, insya Allah akan saya sampaikan sebagai imam. Tapi kalau fisik saya tidak kuat, saya nggak mau. Allahumma lina biman hadait. Yang di belakang saya enggak. Wa bima biman apait enggak. Di penjara ada juga begitu. Di penjara ada orang yang kunut, ada yang tidak kunut. Tangannya lurus diam ke bawah. Nah, ketahuan kalau NU diangkat tangan. Allahumma lina fiman hadait wa afima fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika sarama qadait wa qina bi rahmatika sarama qadait. Orang angkat tangan, oh berarti NU. Tapi ada juga yang diam-diam begini. Oh berarti nggak mau. Berarti dia tidak mengakui kunut. Nah saya tidak mau yang begitu. Saya nggak mau mengacaukan ukhuwah Islam. Kunut adalah doa, tidak kunut juga lebih cepat, lebih bagus. Nggak jadi masalah. Orang kunut silakan kunut, orang tidak kunut silakan tidak kunut. Orang mau doa silakan doa, orang tidak mau doa, doa dengan cara silent, diam-diam juga boleh, nggak jadi masalah. Itu dia. Tapi saya mesti berdoa kepada umat supaya umat aminkan.
Itu bukan pilihan saya. Saya kemarin tidak bisa berbicara. Saya niatkan selama kurang lebih 4 hari. Dalam hati saya ini, kalau sampai 1 bulan saya tidak bisa bicara, berarti kehidupan saya dari penjara ini habis. Udah nggak bisa berdakwah lagi. Karena orang berdakwah itu kalau bisa bicara. Ini sudah 4 hari 4 malam nggak bisa ngomong. Habis saya ini. Ditanya kawan-kawan, kenapa Ustadz bagaimana nggak bisa bicara, Bu? Iya, nggak bisa bicara. Duduk diam saja di dalam rumah. Terus berpikir saya, kapan kira-kira ini saya bisa berbicara lagi? Ya Allah, berikan petunjuk kepada saya, ajarkan saya untuk berdoa. Akhirnya saya berdoa dengan bahasa Arab. Saya berdoa dengan bahasa Arab, jadi saya mulai berdoa. Oh, rupa-rupanya saya mulai ingat. Di satu kesempatan saya pernah makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Bahkan di perjalanan saya pernah menelan sepil. Mulai teringat memori saya pelan-pelan. Oh betul, di tengah jalan saya disuruh berhenti mobilnya. Masih ingat saya, ada yang memberikan pil sama saya. Baru tadi malam saya ingat, saya kasih tahu istri, iya mak. Kenapa? Padahal sudah bagus saya pulang itu. Tapi di tengah perjalanan saya makan pil. Nggak tahu pil apa itu. Habis saya makan, saya nggak bisa bicara. Jadi bodoh sekali saya. IQ saya jadi hilang, bicara saya sudah nggak karu-karuan. Orang-orang yang ada di penjara Cipinang pun bertanya-tanya, ngomong apa ini Ustaz? Nah, ini Bapak. Inilah pengalaman. Mungkin rasa-rasanya mau ingin kasih mati, tapi nggak jadi mati-mati. Ma'asabak min musibatin illa bi'idnillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada yang bernyawa, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillah kitabahu ajala. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian kecuali dengan izin Allah. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi nggak usah bergantung kepada banyaknya jamaah. Saya perhatikan kita ini semakin banyak jamaah, banyak kita bergantung. Semakin banyak orang yang kita ikuti, semakin banyak yang kita bergantung. Bergantung kepada siapa? Bergantung hanya kepada Allah. Coba perhatikan kalimat yang dilakukan Rasulullah. Bisa nggak Rasulullah menepus Sidratul Muntaha? Bisa tidak? Bisa tidak? Karena mengisimkan, mentasbihkan Allah. Subhanallazi asra bi abdi. Kalau Abu Jahal orang yang beriman, pasti dia tidak protes. Pasti dia tidak protes. Karena dia tahu segala sesuatu bukan karena kekuatan Muhammad. Muhammad tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan adalah Allah. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi subhanallazi asra bi abdi, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba. Kenapa dia tidak sebutkan saja subhanallazi, bukan asra bi abdi, tapi subhanallazi Muhammadin. Dia tidak sebut nama Muhammad, tapi dia sebut subhanallazi asra bi abdi. Ibu bapak perhatikan mukadimah yang saya baca tadi. Ada perhatikan mukadimah saya baca tadi. Asyhadu an la ilaha illallah sahadataman arafa manaha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadoha. Apa maksudnya itu? Kenapa Allah sebutkan subhanallazi asra bi abdi? Abdi itu adalah Aziz. Aziz itu adalah Abdullah. Abdullah itu adalah hamba sahaya. Hamba yang tunduk merendah di hadapan Allah.
hamba yang awal, hamba yang akhir, dan hamba yang maha mengumpulkan. Ya awalu, ya akhiru, ya hasyiru. Itulah gelar yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya disebut dengan hamba. Kenapa hamba? Kenapa disebut hamba bukan langsung Muhammad? Tidak disebut Muhammad, disebut hamba. Kenapa? Karena Rasulullah diangkat bukan hanya dengan johir. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, saya mau tanya sama antum dulu. Kalau nggak salah 2 hari lalu saya habis ceramah itu. Kayaknya orangnya ini mungkin nggak percaya Isra wal Mi'raj dia. Dia nggak percaya surat Al-Isra ini. Dia tanya sama saya, apakah Nabi Muhammad itu diangkat secara fisik atau cuma ruh? Saya bilang sama beliau, kalau Anda tertidur, rawan Anda diangkat, Anda bermimpi Anda berada di Pangkalan Bun, Anda berada di Sumatera Barat, tapi sementara Anda tidur di Pekanbaru. Begitu Anda bangun, Anda di Pekanbaru, bukan di Padang, bukan di Sumatera Barat. Pertanyaan saya kepada Anda, ruh atau badan yang Anda dibawa? Makanya perhatikan setiap penceramah menyampaikan mukadimah. Ya. Syahadataman arafa mana wa amila zahiran wa batinan bimuqtadoha. Dari batinnya diangkat, ruhnya juga diangkat. Ruh dan batin sama-sama diangkat. Dan ini Abu Jahal tidak terima. Ini yang Abu Jahal sanksikan. Tidak mungkinlah Muhammad, nenek moyang kami saja 4 hari 40 malam, 40 hari 40 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagaimana mungkin antum berangkat tadi malam, tiba jam 3 subuh sudah datang lagi? Nah, ini nih logika orang kafir. Nggak pernah menerima, nggak pernah menerima. Inilah orang-orang kafir, tidak pernah menerima kekuasaan mujizat dari Allah. Bagaimana dengan Nabi Yunus? Bagaimana dengan Nabi Musa? Bagaimana dengan Nabi Isa? Makanna lillahi ayata kizami waladin subhana isa qada amran fa'ina ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Jadi segala sesuatu yang Allah firmankan, kalau kata Allah jadi, maka segala sesuatu akan jadi. Saya mau tanya kepada ibu bapak, ini bocah-bocah kecil-kecil yang hadir-hadir ini, yang kecil-kecil ini, itu atas prakarsa siapa? Kerjasama mama dan bapaknya atau izin Allah? Ibu bapak sampai capek mompah susah kalau memang Allah tidak sampai bengkok kita, sampai bengkok. Nggak dapat kalau bukan izin Allah. Nggak usah takut dengan angin di luar sana, belum mau mati kita ini. Baru dengar angin begini sudah mau lari. Coba dengar ke sini dulu, sementara saya bicara. Tadi saya berhenti ceramah. Sekarang saya mau tanya ke ibu bapak, ini banyak sekali anak-anak kecil ini lahir. Nah, ini kecil-kecil ini kira-kira itu atas prakarsa ibu atau bapak? Ibu atau bapak? Sulalati mintin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Laqad khalaqnal insana min sulalati mintin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Siapa yang berkehendak itu? Allah. Kalau Allah berkehendak, apapun pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak bakal terjadi. Tidak bakal terjadi. Nah, ini yang saya gantungkan harapan kepada ibu bapak. Gantungkanlah harapan hidup hanya kepada Allah. Jangan mentang-mentang Anda seorang dai, Anda seorang ustadz, Anda seorang kiai, banyak pengikut, banyak lawyers. Gak usah mengandalkan makhluk, andalkan Allah. Kemana-mana, sampai Bareskrim, polisi tanya sama saya, kok Pak Ustadz ya ini, Masya Allah. Kalau kami lihat Bapak di YouTube itu, Masya Allah, banyak sekali pengikut Pak.
banyak sekali pengikut Bapak. Kenapa Bapak tidak pernah ada yang masuk ke dalam Bareskrim Polri? Saya katakan kepada polisi, urusan pribadi, urusan pidana, urusan persoalan saya, tidak boleh orang lain masuk campur kecuali istri dan keluarga. Itu namanya prinsip. Karena kita bukan pemimpin negara, kita bukan pemimpin partai politik, kita adalah pemimpin umat. Coba kalau kita nggak usah mimpin umat, ya, kita gerakkan saja umat, insya Allah. Ustaz Somad kemana-mana nggak pernah mimpin umat, dia sendiri kemana-mana, banyak sekali simpatinya. Nggak pernah kemana-mana dia bawa orang. Ini kok sampai 20-30 orang dibawa, dibonceng. Itu dia. Akhirnya kita sendiri terjebak dalam konspirasi politik. Baru bebas penjara, masuk penjara lagi. Karena apa? Dipuji-puji orang. Ini dia. Masih ada waktu untuk kita berdakwah. Masih ada waktu kita untuk berdakwah. Kita ditunggangi oleh kepentingan politik. Pakai untuk berdakwah, siram hajar. Kalau kita dipenjara karena kebenaran, jangankan 1000 kali, 1 juta kali kita ditangkap, nggak jadi masalah. Asalkan kebenaran. Allahu Akbar. Kalau kita mati karena kebenaran, jangankan cuma 1 kali, 20 kali, 1000 kali kita ditangkap, kita dipenjarakan. Dan jangan pakai lari, jangan pakai nangis, jangan pakai mati. Gitu, ditangkap sedikit begini,